Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ida Zahira, NIM 240210102 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pemrograman web. Nah, di sini ini ada tugas untuk pembuatan web data diri, yaitu sebelumnya jangan lupa kita untuk nyalakan XAMPP terlebih dahulu. Jangan lupa kita untuk membuat database. Nah, database-nya ini ada namanya DB mahasiswa dengan tabel mahasiswa. Nantinya saya kasih field, yaitu ada NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, serta nomor handphone. Nah, di sini kita menggunakan primary key NIM. Kenapa harus ada primary key-nya? Karena agar setiap data mahasiswa itu memiliki identitas yang unik dan tidak terjadi data yang sama. Selanjutnya kita ke bagian data diri PHP. Nah, pada bagian HTML ini doctype yaitu menandakan ini adalah dokumen HTML. Nah, selanjutnya HTML length ID ini berarti bahasa yang digunakan yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada head sampai title, ini berarti teks bisa menampilkan huruf dengan benar, dan title sendiri yaitu judul yang ditampilkan pada browser. Selanjutnya ada CSS, yaitu tampilan atau desain. Body berarti untuk mengatur font atau jarak halaman. Selanjutnya ada from tabel. From tabel ini berarti memberikan jarak antara kolom form. Selanjutnya ada data tabel, yang berarti tabel full lebar dan garis menyatu. Dan pada bagian ini yaitu memberikan garis tebal dan rata tengah. Nah, input width 220 px, yang berarti ini ukuran inputnya seragam. Selanjutnya ada from untuk input data mahasiswa. Nah, action proses disimpan. Nah, berarti data ini akan dikirim ke file, prosesnya disimpan pada PHP. Method data ini berarti dikirim secara aman dan tidak ditampilkan di URL. Selanjutnya kita bisa mengisi dengan nomor induk mahasiswa atau NIM, berarti input untuk nomor mahasiswa. Selanjutnya kita bisa pilih menginputkan nama, bisa pilih program studi yang kita inginkan, dan juga alamat, nomor HP, serta data ini bisa disimpan. Selanjutnya ke bagian edit PHP. Nah, PHP include koneksi PHP, berarti ini menghubungkan file dengan database. Tanpa ini data tidak bisa diambil. Terus ada NIM, berarti mengambil nilai dari NIM atau URL NIM. Contohnya NIM-nya 2402.01.102. Nah, berarti kita bisa mengedit dengan cara mencari NIM yang ada, karena NIM ini sebagai primary key. Selanjutnya ada pengambilan data database, yaitu select from mahasiswa where NIM.
ini ya, berarti ini nantinya mengambil data mahasiswa berdasarkan hanya NIM, hanya satu data yang diambil sesuai NIM. Selanjutnya ada edit MySQL first array, berarti mengubah hasil query menjadi array supaya bisa mengambil seperti edit nama mahasiswanya siapa. Terus ada doc.html, doctype.html yang berarti untuk menampilkan halaman edit di bagian browser. Selanjutnya pada bagian from edit data, yaitu from action edit data. Nah, pengiriman data hasil edit ke file prosesnya yaitu edit php proses _edit.php. Nah, ini menggunakan metodenya yaitu post. Selanjutnya kita bisa memasukkan NIM. Nah, fungsinya yaitu untuk menampilkan NIM lama, bisa diedit meskipun biasanya tidak disarankan karena NIM ini primary key jadi jarang untuk dirubah. Selanjutnya untuk input nama. Pada nama mahasiswa ini untuk menampilkan nama lama mahasiswa dan bisa dirubah. Selanjutnya ada dropdown prodi. Nah, pada bagian prodi ini memiliki fungsi jika data sebelumnya itu sistem informasi, maka akan bisa otomatis dipilih dan dia bisa diganti dengan program studi lainnya. Selanjutnya ada text area atau alamat. Text area untuk alamat. Nah, ini menampilkan alamat lama dan ini bisa diedit. Dan jika mau mencari tadi menggunakan NIM karena menggunakan primary key. Selanjutnya ada radio button sebagai jenis kelamin. Nah, ini fungsinya jika data sebelumnya laki-laki maka radio otomatis akan bisa centang dan itu bisa diedit untuk pilihan laki-laki atau perempuan. Selanjutnya nomor handphone sama juga bisa menampilkan nomor handphone lama dan bisa diedit. Selanjutnya ada koneksi. Nah, pada bagian koneksi ini untuk menentukan figurasi database itu menggunakan PHP. Servernya menggunakan localhost, username-nya menggunakan root, passwordnya kosong, database-nya menggunakan DB mahasiswa. Harus sama seperti yang awal kita buat biar dia bisa terkoneksi. Nah, fungsinya sendiri yaitu server sendiri untuk alamat server database. Nah, terus pada username MySQL-nya. Nah, password MySQL kosong jika belum disetting. Nah, pada nama database menggunakan ini karena sudah disetting dari awal. Selanjutnya pada bagian proses edit. Nah, ini menggunakan include koneksi.php karena berfungsi menghubungkan file ini ke database, wajib agar data query bisa dijalankan. Selanjutnya mengambil data dari form post. Ini ada NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor handphone. Fungsinya untuk mengambil data yang dikirim dari form edit.php. Data ini adalah hasil perubahan user. Selanjutnya ada query update. Ini fungsinya untuk mengubah data di database berdasarkan NIM sebagai kunci utamanya. Selanjutnya jika berhasil .php echo ini berarti fungsinya untuk menampilkan notifikasi berhasil. Nantinya jika gagal maka menampilkan pesan error mengembalikan ke halaman sebelumnya. Terus proses hapus.php. Proses hapus.php ini include
koneksi.php yang berarti menghubungkan file ini ke database. Wajib agar perintah hapus bisa dijalankan. Selanjutnya pada NIM. Nah, mengambil NIM dari URL berfungsi untuk nilai NIM dari URL, yang artinya data dengan NIM tersebut akan dihapus. Selanjutnya ada query MySQL query delete from mahasiswa where NIM, yang berarti menghapus data dari tabel mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Nah, penjelasannya itu berarti untuk menghapus dari mahasiswa itu menggunakan NIM, jadi menentukan data yang dihapus yaitu dari NIM-nya. Maka jika berhasil, nanti akan menampilkan notifikasi berhasil ke halaman utama, yaitu ke halaman data diri. Sedangkan nantinya kalau error, berarti akan menampilkan pesan error kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya pada proses simpan, ini juga menghubungkan ke database, wajib agar data dapat disimpan. Yaitu fungsinya sama seperti yang lain juga. Ini ada NIM, nama, prodi, alamat, jenis kelamin. Ini yaitu mengambil data yang ada di input user. Data ini akan disimpan ke database. Nah, untuk menyimpan baru ke tabel mahasiswa. Jika berhasil, maka menampilkan berhasil, dan jika gagal, maka menampilkan pesan error. Selanjutnya ke bagian simpan. Pada bagian ini, pada intinya itu sama. Kalau error akan menampilkan error, tapi kalau berhasil berarti dia akan tersimpan. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.